Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم القيامة. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mensyukuri seluruh nikmat-nikmat Allah yang telah Allah SWT curah limpahkan kepada kita semuanya, berupa nikmatul iman wa nikmatul Islam dan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Dan ini para ulama menyebutkan dengan a'dhamun ni'am, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Maka kita senantiasa memohon pada Allah SWT agar Allah SWT menguatkan keimanan dan keislaman kita sampai Allah SWT mencabut nyawa kita. Dan juga kita bersyukur kepada Allah SWT pada kesempatan siang hari ini dengan nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan serta nikmat hidayah, sehingga Allah SWT mudahkan langkah kaki kita menuju rumah Allah SWT dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Yang mungkin pada kesempatan siang hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang belum mampu melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, mungkin karena sedang sakit, atau mungkin karena sedang bepergian, atau mungkin karena belum mendapatkan hidayah dari Allah SWT, atau mungkin juga ada kaum muslimin yang masih terjajah, yang masih terzalimi, sehingga mereka tidak mampu melaksanakan kewajibannya, tidak mampu melaksanakan syarat-syarat yang telah Allah SWT bebankan kepada mereka dan kepada kita semuanya. Sehingga kita berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya, kita mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban, dan kita mampu melaksanakan syarat-syarat yang telah Allah SWT wajibkan kepada kita semuanya sebagai seorang muslim. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah SWT curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan juga semoga senantiasa tercurah kepada para pengikut setianya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kala amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saya selaku khatib pada kesempatan ini tidak lupa memberikan nasihat kepada khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga iman dan takwa kita pada Allah SWT dan berusaha untuk meningkatkannya. Sebagaimana firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka kita perlu tahu makna daripada haqqa tuqatih agar kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah SWT dengan sebutan iman, dengan kalimat yang indah, ya ayyuhalladzina amanu, yaitu ada 3 makna daripada haqqa tuqatih tersebut, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahkan para sahabat. Ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan makna daripada haqqa tuqatih adalah ayyuta'a fala yu'sa. Hendaklah Allah senantiasa ditaati tanpa pernah dimaksiati. Taat kepada Allah SWT tidak melihat waktu, artinya seorang muslim diwajibkan untuk mentaati Allah SWT kapan dan dimanapun mereka berada. Fala yu'sa, dan janganlah Allah dimaksiati.
Ini mana yang pertama daripada haqqa tuqati. Yang kedua adalah wa ayyudkara fala yunsa. Hendaklah Allah senantiasa diingat tanpa pernah dilupa. Namun kadang karakter dasar daripada manusia adalah ketika dia dalam kondisi sempit, dia akan ingat kepada Allah. Akan tetapi ketika dalam kondisi lapang, dalam kondisi senang, dia melupakan Allah SWT. Naudzubillah min dzalik. Maka kita sebagai manusia berusaha menjadi orang-orang yang faham bahwasanya karakter manusia adalah seperti itu, namun Allah SWT menyelamatkan orang-orang pilihannya, yakni senantiasa mengingat Allah SWT di waktu lapang maupun sempit. Maka kita berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah tanpa pernah melupakannya. Maka kita berusaha semaksimal mungkin agar kita menjadi orang-orang yang ahlu dzikr, yakni senantiasa mengingat Allah SWT. Kemudian makna yang ketiga adalah wa ayyuskara fala yukfar. Hendaklah seluruh nikmat-nikmat Allah disyukuri tanpa pernah dikufuri. Baik itu nikmat berupa kesehatan, baik itu nikmat berupa materi, bahkan nikmat waktu luang yang mampu kita olah untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahmatullah. Sehingga Allah SWT menyebutkan dalam ayat yang lain agar manusia atau seorang mukmin itu beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dengan kalimat yang indah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian senantiasa bersama dengan orang-orang yang shadiq. Memiliki makna bahwasanya keimanan seorang kadang bisa naik, kadang bisa turun. Bahkan godaan setan begitu besarnya sehingga menghalangi dia untuk senantiasa teguh di atas keimanannya. Maka Allah perintahkan wa kunu ma'as shadiqin. Senantiasalah kalian bersama dengan orang-orang yang shadiq. Orang-orang yang membenarkan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita, sampaikan kepada seorang mukmin tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahmatullah. Pada kesempatan mimbar khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul menyambut Ramadan yang merupakan syahrul mubarak. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahmatullah. Pada siang hari ini tiada ungkapan yang lebih indah dan ungkapan syukur bahagia sebab Allah SWT memberi lagi kita kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Insya Allah bulan Ramadan sudah di depan mata. Apakah kita bahagia berjumpa lagi dengan bulan Ramadan? Tentu kita bahagia, sangat bahagia. Bagaimana tidak bahagia? Bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bulan Ramadan syahrul mubarak, bulan yang diberkahi, syahrul qiyam, bulan yang malam harinya senantiasa hidup dengan ibadah, syahrul qiyam. Kemudian syahrul siyam, bulan saatnya kaum muslimin berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, atakum Ramadan syahrul mubarak. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima. Yang artinya telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi Allah, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepada kalian puasa. Pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan diikat. Pada bulan ini juga terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa tidak memperoleh kebaikan, maka dia tidak memperoleh apa-apa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahmatullah. Para ulama salaf dahulu begitu gembira ketika menyambut bulan Ramadan. Kegembiraan mereka diwujudkan dalam aktivitas yang mendukung peningkatan iman dan takwa. Seorang ulama yang bernama Mu'alla bin Al-Fadl rahimahullah memberikan kesaksian sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighuhum Ramadan summa yad'unahu sittata ashhurin
ayyataqabbalahu minhum. Yang artinya para sahabat Nabi dahulu berdoa selama 6 bulan agar bertemu dengan bulan Ramadan. Lalu seusai Ramadan berdoa lagi selama 6 bulan agar Allah menerima amal mereka selama bulan itu. Di antara doa menyambut bulan Ramadan yang sering diucapkan oleh para sahabat sebagai bentuk harapan agar bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Yang artinya, ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lantas apa bukti kejujuran bahwa kita benar-benar gembira menyambut bulan Ramadan atau Syahrul Mubarak tersebut? Tentunya kita buktikan dengan melakukan persiapan-persiapan yang matang sebelum memasuki bulan Ramadan tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, persiapan niat. Banyak hadis yang menunjukkan betapa pentingnya niat dalam beramal. Salah satunya adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya atau hanya saja segala amal perbuatan tergantung daripada niatnya. Maka mari kita perbaiki niat kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Kita niatkan ibadah di bulan Ramadan hanya untuk mengharap rahmat dan ridha Allah SWT. Kemudian persiapan yang kedua adalah perbanyak taubat. Kita wajib bertobat kapanpun dan dimanapun. Akan tetapi pada bulan ini tuntutan untuk bertobat sangat-sangat mendesak. Kenapa demikian? Karena kita akan berjumpa dengan musim ibadah dan ketaatan. Dengan taubat yang benar, Allah SWT akan mempermudah kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Maksiat akan menghambat seseorang dalam mengerjakan ketaatan. Beban dosa di pundak seseorang akan menyebabkan dirinya terhalang dari merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Maka murnikanlah taubat di awal bulan yang mulia ini. Seorang tabi'in, Fudail bin Iyad rahimahullah, pernah memberi nasihat, idza kunta la tastati'u qiyamal lail wa siyaman nahar fa'lam annaka mahbusun qad qayyattaka dzunubuka. Yang artinya, jika engkau tidak bisa bangkit melaksanakan qiyamul lail dan puasa di siang hari, ketahuilah engkau sedang terpenjara, terkekang oleh dosa-dosamu. Kemudian persiapan berikutnya adalah pelajari ilmu agama terkait puasa Ramadan. Semua sepakat bahwa sebuah amalan itu harus dilandasi dengan pemahaman ilmu yang benar. Maka di sisa waktu yang tinggal beberapa hari lagi sebelum Ramadan ini, sempatkan untuk mempelajari ilmu-ilmu terkait ibadah di bulan Ramadan. Mulai dari ilmu fikih puasa Ramadan, pembatal-pembatal puasa, hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama puasa, ilmu fikih zakat, ilmu tentang tata cara sholat, tata cara qiyamul lail, ilmu adab membaca Al-Quran, dan sebagainya. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah, khatib mengajak kepada khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa ta'lim, senantiasa mempelajari ilmu, baik itu ilmu din maupun ilmu khusus berkaitan dengan ibadah puasa. Kemudian persiapan yang keempat adalah persiapan fisik agar kuat beribadah. Ramadan adalah bulan ibadah. Setelah mempersiapkan hati dan ilmu, fisik pun perlu dipersiapkan supaya dapat melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Ada 3 amalan utama di bulan Ramadan yang merupakan Syahrul Mubarak. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah qiyamul lail, dan yang ketiga adalah tilawatul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa melaksanakan puasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Imam Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum
wa huwa qurbatun lakum ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyi'at wa manhatun 'anil itsm. Yang artinya hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail, karena itu adalah amalan-amalan orang-orang soleh sebelum kalian. Amalan itu akan mendekatkan kepada Rabb kalian, penghapus kesalahan dan menjauhkan diri dari dosa. Qiyamul lail maksudnya adalah menghidupkan malam dengan berbagai bentuk ibadah, baik dengan ibadah sholat sunnah, tilawah Quran, zikir, dan lain sebagainya. Pelaksanaannya mulai dari awal malam hingga tiba akhir malam. Jadi qiyamul lail tidak hanya terbatas pada sholat tarawih saja. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahmatullah, bagaimana para ulama begitu semangatnya ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Mereka mengkhususkan bulan tersebut untuk ibadah. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika pada bulan Ramadan mampu menghatamkan satu hari 2 kali hatam, sehingga dalam waktu 1 bulan beliau menghatamkan 60 kali hatam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahmatullah, demikianlah materi khutbah Jumat tentang menyambut Ramadan Syahrul Mubarak yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah SWT mudahkan kita dalam melaksanakan segala amal ibadah dan menjauhkan segala larangan syariat di bulan Ramadan mulia tersebut, sehingga kita termasuk orang-orang yang nantinya melalui bulan Ramadan diampuni dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillalladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kembali pada khutbah kedua ini, khatib mengingatkan kepada khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa. Sebagaimana firman Allah yang senantiasa khatib bacakan setiap khutbah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba yang telah mempersiapkan Ramadan, sehingga kita termasuk orang-orang yang ketika pada bulan Ramadan termasuk orang-orang yang semangat dalam beribadah, dan pada akhirnya nantinya kita dimasukkan dalam surga melalui babur Rayyan. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal yahuda wa israiliyya wal dhalimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din minal yahudi wan nasara wal kuffar wal musyrikin wal munafiqin wa syu'iyyin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Allahumma rfa' 'anal ghala wal waba wal fahsya waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hadza khassah wa sairi biladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.